Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyani, usia saya 16 tahun. Sekolah di SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Halo pemirsa, kembali bersama saya Taryani untuk menyampaikan berita terkini. Saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama Corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Virus yang disinyalir mulai mewabah 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat sehingga WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Tercatat negara-negara yang memiliki kasus tinggi terpapar COVID-19 saat ini adalah Italia, Tiongkok, Spanyol, Amerika Serikat, dan Iran dengan tingkat kematian mencapai ribuan orang. Penularan yang sangat cepat lewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesar menyebarnya COVID-19. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan social distancing berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia. Masalah ekonomi yang paling terasa dampaknya. Tak terkecuali bidang pendidikan ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan prosesi pembelajaran dari sekolah madrasah menjadi di rumah membuat kebingungan banyak pihak. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekitarnya bisa menempuh berlangsung. Dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Daring penggunaan teknologi ini juga menyebarnya bukan tanpa masalah. Banyak faktor yang menghambat pelaksananya efektivitas pembelajaran daring ini antara lain: pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi terhadap guru. Generasi X lahir tahun 1980 ke bawah, yang pada masa mereka penggunaan teknologi belum begitu masif. Kedua, keterbatasan saran dan prasarana. Kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah. Jadi, jangankan untuk memenuhi hal-hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya saja masih banyak guru yang kesulitan. Ketiga, jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah madrasah sudah terkoneksi ke internet sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Keempat, biaya jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak diantaranya guru juga orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Khusus dalam bidang pendidikan, literasi teknologi ini perlu dipelajari oleh seluruh stakeholder pendidikan, terutama dalam pemanfaatannya sebagai media pembelajaran daring yang sangat ini sedang dilakukan. Adapun hal-hal yang perlu dipahami dan disadari oleh stakeholder pendidikan antara lain: pertama, orang tua. Pendidikan anak sejatinya adalah tanggung jawab mutlak orang tua, sebab di akhirat nanti pun orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas anak mereka masing-masing. Kedua, guru. Pembelajaran daring harus menjadi penyadaran bagi guru bahwa peran mereka saat ini sebagai guru yang hanya mentransfer pengetahuan suatu saat akan menggantikan oleh guru yang lebih canggih, yaitu guru mesin. Media untuk mendapatkan ilmu pengetahuan saat ini sudah sangat banyak. Tidak tergantung pada guru saja, yang bahkan masih banyak keterbatasannya. Ketiga, sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan harus bersiap-siap mengantisipasi perubahan
Perbedaan manusia ini, perubahan tingkah laku manusia yang cenderung tidak bisa lepas dari teknologi dalam segala aktivitasnya, harus juga diikuti oleh sekolah atau madrasah. Keempat, pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Semua lembaga pendidikan harus taat dan patuh terhadap aturan yang ditetapkannya, sebab pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dalam upaya membangun bangsa. Dalam situasi darurat seperti saat ini, karena pandemi COVID-19, pemerintah dengan cepat mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran daring yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan, walaupun aturan belum meningkat. Berita selanjutnya tentang wisata di Kota Subang. Jika Anda datang ke Kota Subang, Jawa Barat, belum pas rasanya jika Anda tidak mengunjungi taman wisata yang satu ini. Ya, ini dia wahana Taman Wisata dan Kolam Renang Tirta Citapen. Wahana ini merupakan tempat wisata favorit keluarga yang paling pas untuk Anda mengisi liburan bersama keluarga tercinta. Letak wahana Taman Wisata dan Kolam Renang Tirta Citapen tempatnya berada di Jalan Situ Citapen, Purwadadi, Subang Barat. Berita selanjutnya tentang wisata Kota Subang. Jika Anda datang ke Kota Subang, Jawa Barat, belum pas rasanya jika Anda tidak mengunjungi taman wisata yang satu ini. Ya, ini dia wahana Taman Wisata dan Kolam Renang Tirta Citapen. Wahana ini merupakan tempat wisata favorit keluarga yang paling pas untuk Anda mengisi liburan bersama keluarga tercinta. Letak wahana Taman Wisata dan Kolam Renang Tirta Citapen tempatnya berada di Jalan Situ Citapen, Purwadadi, Subang, Jawa Barat. Taman wisata yang berlokasi di Kota Subang ini setiap hari selalu dipadati pengunjung dari semua kalangan. Wahana ini didesain khusus sebagai tempat rekreasi menarik bersama keluarga. Di sini, konsep yang ditawarkan bernuansa romantis, eksotis, dan fantastis, sehingga tak heran berbagai aktivitas air yang menarik, mengasihkan, dan tidak membosankan dapat dirasakan oleh beragam usia dari berbagai kalangan. Selain itu, fasilitas yang lengkap, kegiatan yang banyak menambah daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang ke sini. Selain kelengkapan fasilitas, keamanan dan kenyamanan, keindahan alam sekeliling menambah suasana wahana Taman Wisata dan Kolam Renang Citapen menjadi lebih alami namun bergaya modern. Pemilik dari wahana air Citapen mengatakan pihaknya akan tetap selalu berinovasi dan menambah kreasi untuk kelengkapan fasilitas demi kenyamanan pengunjung. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan. Saya Taliani, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.